Nabi Musa, nabi yang gagah mengguncang kekuasaan Firaun. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi terbesar dalam Islam, termasuk di antara golongan ulul azmi. Ia diutus kepada Bani Israel dan tampil sebagai penentang paling keras terhadap kekejaman Raja Firaun di Mesir, seorang penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Kisah Musa dimulai saat Mesir diperintah oleh Firaun yang takut kehilangan kekuasaan. Ia mendapat ramalan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak akan menjatuhkannya. Maka ia pun memerintahkan pembantaian. Setiap bayi laki-laki dari kaum itu harus dibunuh. Di tengah ancaman itu, ibu Musa melahirkan diam-diam dan menyusui bayinya dengan penuh kecemasan. Namun Allah mengilhaminya untuk meletakkan Musa dalam sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Peti itu mengalir mengikuti takdir, hingga ditemukan oleh istri Firaun, Asia, yang berhati lembut. Ia memohon kepada suaminya agar mengadopsi bayi itu. Musa pun tumbuh besar di istana Firaun, tempat musuhnya sendiri. Ketika dewasa, ia mulai menyadari ketidakadilan yang merajalela. Suatu hari, saat mencoba melerai perkelahian, Musa tak sengaja membunuh seorang Mesir. Ia pun melarikan diri ke negeri Madian. Di Madian, Musa menunjukkan kebaikannya dengan menolong dua wanita memberi minum ternak. Ayah mereka, Nabi Syuaib, terkesan dan menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Ia pun tinggal di Madian selama beberapa tahun sebagai bagian dari keluarganya. Hingga suatu hari, dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama keluarganya, Musa melihat nyala api di Gunung De. Saat mendekat, ia mendapat wahyu langsung dari Allah. Ia dipilih menjadi rasul dan diperintahkan untuk menghadapi Firaun, menyeru agar ia menyembah Allah semata. Musa merasa khawatir dan memohon agar saudaranya, Harun, diutus bersamanya. Allah mengabulkan permintaannya, maka keduanya pun menghadap Firaun dengan tutur kata yang lembut namun penuh keberanian. Firaun menantang Musa agar menunjukkan bukti kenabiannya, maka Allah memberinya mukjizat. Tongkat yang berubah menjadi ular besar, tangan yang bersinar putih tanpa cacat, dan lainnya. Firaun menuduhnya sebagai tukang sihir, lalu mengumpulkan para penyihir terbaik Mesir. Para penyihir melempar tali dan tongkat mereka, seolah-olah berubah menjadi ular. Tapi saat Musa melemparkan tongkatnya, ia berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun tersungkur sujud dan langsung beriman, meskipun Firaun menyiksa mereka. Iman mereka tetap teguh. Meski telah diperingatkan berkali-kali, Firaun tetap membangkang. Maka Allah menurunkan azab demi azab. Banjir besar, belalang, kutu, katak, hingga darah. Tapi hati Firaun tetap keras. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Firaun dan pasukannya mengejar mereka. Ketika mereka sampai di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya, laut pun terbelah, membuka jalan kering. Bani Israel melintas dengan selamat, tapi saat Firaun dan pasukannya masuk, air kembali menutup dan menenggelamkan mereka. Di saat sekarat, Firaun baru mengakui keesaan Allah, namun semuanya sudah terlambat. Iman saat ajal menjemput tidak diterima. Setelah selamat, Musa memimpin Bani Israel, namun mereka sering membangkang, meminta makanan yang aneh-aneh, bahkan menyembah anak sapi emas saat Musa naik ke Gunung Ter untuk menerima wahyu berupa Taurat. Musa tetap sabar dan tegas membimbing kaumnya. Dia wafat sebelum masuk ke Tanah Suci. Tugas itu kemudian dilanjutkan oleh murid dan pengikut setianya, Yusha bin Nun.